Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi TOEFL kita ya. Hari ini kita ada di reading. Jadi structure sama listening kita sudah selesai. Nah di reading ini nanti sebenarnya reading ini ada 6 bab ya teman-teman. Kalau kita berpatokan pada buku. Cuman saya menemukan cara yang lebih sederhana, lebih singkat ya. Jadi 6 itu menjadi 3 teman-teman. Dan sebenarnya 3 cara yang saya ringkas itu bisa kita sebenarnya selesaikan dalam satu pertemuan. Nah tapi karena hari ini suara saya kurang maksimal, agak habis ya teman-teman. Jadi akan kita bahas dua teknik yang pertama dulu. Gitu ya. Nah kita kenalan dulu dengan reading. Jadi di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan. Teman-teman diminta menjawab pertanyaan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks ya. Dan kadang satu teks itu terdiri dari atau diikuti sekitar 9 sampai 11 pertanyaan teman-teman. Ya dengan macam-macam atau variasinya. Ya, nah pertanyaan-pertanyaan itu bisa teman-teman jawab menggunakan salah satu dari 3 teknik yang akan kita pelajari. Nah, kemudian 50 pertanyaan itu teman-teman wajib selesaikan paling lambat itu dalam waktu 55 menit. Kalau 55 menit habis, teman-teman selesai atau tidak selesai harus dikumpulkan atau otomatis kalau teman-teman ngambil yang online itu akan otomatis keluar dari tes dan sisanya dianggap salah gitu teman-teman kalau belum diisi gitu ya. Makanya di sini tips dan triks mengerjakan itu sangat penting. Oke, memang 55 menit ini kelihatannya banyak, paling banyak dibandingkan listening sama structure teman-teman. Cuman teman-teman nanti kalau misalkan belum terbiasa di reading itu akan kesulitan juga menyesuaikan dengan waktunya. Artinya 55 menit akan terasa kurang, teman-teman. Nah, tapi kalau kita menggunakan strategi yang akan kita pelajari nanti, trust me, teman-teman akan bisa menghemat banyak sekali waktu. Gitu ya. Nah, kalau biasanya teman-teman yang belum pernah mengambil kursus persiapan TOEFL, itu biasanya mereka akan membaca teksnya dulu. Sama kayak saya dulu pertama-tama ikut tes TOEFL belum pernah belajar sebelumnya, belum pernah ikut kursus sebelumnya. Nah, nekat tes TOEFL di kampus itu pasti kalau di reading saya baca dulu, teman-teman. Nah, tapi cara ini tidak disarankan ya, maksudnya jangan dipakai ya gitu, teman-teman. Alasannya ada dua. Yang pertama adalah tidak semua informasi di dalam teks itu nanti akan ditanyakan. Oke. Kemudian alasan kedua, ketika teman-teman nanti sambil mengerjakan, itu pasti teman-teman membaca lagi. Nah, daripada mengulang dua tahap atau dua step yang sama, mending kita jadikan satu aja. Ya, yaitu teman-teman baca dulu soalnya, kemudian nanti teman-teman loncat ke teksnya. Nah, dari membaca soalnya dulu, teman-teman nanti akan tahu teknik yang mana dari ketiga yang akan kita pelajari yang perlu teman-teman pakai untuk menjawab soal tersebut. Nah, jadi ada 3 teknik dasar untuk mengerjakan soal reading, teman-teman ya. Nanti tergantung soalnya itu menanyakan informasi yang bagaimana, nanti tinggal teman-teman sesuaikan dengan teknik yang salah satu dari 3 yang akan kita pelajari. Seperti itu. Nah, untuk sekarang kita akan belajar dulu teknik yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentences-nya saja. Nah, topik sentence itu atau kalimat topik ya, pernyataan topik itu terletak di kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, jadi dengan kata lain, ada jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Gitu ya. Nah, tapi sederhananya adalah teknik ini teman-teman gunakan ketika teman-teman mendapati soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau general information, general idea. Gitu ya. Jadi ketika pertanyaannya itu menanyakan tentang informasi secara luas mengenai teks secara garis besar, teman-teman gunakan teknik ini. Oke? Nah, jenis-jenis soal yang termasuk ke dalam menanyakan informasi garis besar yang pertama adalah main idea atau gagasan utama, ide pokok. Nah, jadi di keseluruhan teks itu membahas tentang apa? Gitu ya. Nah, teman-teman harus hati-hati dengan informasi di dalam teks karena di dalam teks itu ada juga selain informasi inti ya, teman-teman, ada namanya supporting ideas atau informasi pendukung. Nah, ada juga intermezzo atau additional information, teman-teman. Jadi informasi tambahan yang tidak nyambung dengan informasi inti yang ingin disampaikan. Nah, itu namanya intermezzo tadi. Nah, supaya teman-teman tidak dibingungkan dengan informasi-informasi yang tidak diperlukan atau yang tidak ditanyakan, fokus dengan yang ditanyakan. Nah, kalau yang ditanyakan garis besar mengenai teks, cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Contoh soal tentang main idea ya, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi,
What is the topic of this passage? Jadi dibaca soalnya dulu. Artinya, apa sih topik dari teks ini? Nah, topik itu nama lain dari main idea, teman-teman. Jadi intinya kalau soalnya itu menanyakan keseluruhan teks itu membahas tentang apa. Nah, tidak perlu dibaca semuanya, teman-teman. Cukup baca kalimat pertama di semua paragraf. Kebetulan di contoh ini paragrafnya cuma satu. Jadi teman-teman cukup baca kalimat pertama di paragraf ini ya. Nah, kalimatnya berbunyi, dalam filosofinya John Dewey, sebuah perbedaan yang signifikan itu dibuat antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Nah, secara tidak langsung atau intinya ya, teman-teman, John Dewey itu berfilsafat atau memiliki suatu gagasan atau pemikiran bahwa kecerdasan dan juga kemampuan menggunakan logika itu sangat berbeda. Intinya seperti itu. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D yang mana yang menyatakan sama dengan kalimat pertama tadi, teman-teman. Yang alfa di situ berbunyi the intelligence of John Dewey. Kecerdasannya John Dewey. Alias seberapa cerdas John Dewey. Bukan ya, teman-teman. Teks ini bukan ngomongin tentang seberapa cerdas John Dewey. Teks ini menyatakan kalau ada tokoh namanya John Dewey. Dia itu membedakan antara kecerdasan dengan kemampuan menggunakan logika. Seperti itu. Nah, jadi yang alpha bukan, kalau yang bravo, distinctions made by John Dewey. Perbedaan-perbedaan yang dibuat oleh John Dewey. Nah, perbedaan tentang apa? Ini terlalu luas atau too general, teman-teman, terlalu general ya. Karena di teks itu nyempit, lebih sempit ya, karena perbedaan yang dibuat itu cuma satu, yaitu antara kecerdasan dan kemampuan menggunakan logika. Jadi kalau yang Bravo itu seolah-olah perbedaan apa aja yang dibuat John Dewey itu semuanya ditulis di sini. Padahal yang ditulis hanya intelligence sama reasoning, teman-teman. Seperti itu. Jadi yang Bravo bukan ya, sekali lagi itu terlalu luas, terlalu lebar gitu ya. Kalau yang Charlie, gagasan-gagasan Dewey mengenai kemampuan untuk menggunakan logika. Nah, kalau yang Charlie ada di teks tadi, teman-teman. Cuman ada informasi yang kurang, yaitu kecerdasan. Jadi teks ini bukan hanya ngomongin tentang kemampuan menggunakan logika ya, tapi juga kecerdasan. Jadi yang Charlie ini ada informasi yang dihilangkan, yaitu intelligence, teman-teman. Oke, jadi Charlie nggak bisa karena ada yang kurang. Sama kayak kalau kita belajar structure dulu, subjek predikat itu harus ada. Kalau subjeknya ada nggak boleh, subjeknya aja yang ada itu nggak boleh, harus ada predikat juga. Atau predikatnya aja nggak ada subjek juga nggak boleh. Seperti itu. Jadi sama kayak gitu. Jadi informasi inti itu harus sama ya, teman-teman dengan yang ada di dalam teks. Tidak boleh kurang, tidak boleh dilebih-lebihkan seperti itu. Kalau yang delta, how intelligence differs from reasoning in Dewey's works. Nah, ini kalau dikatakan secara nggak langsung dia bilang bagaimana kecerdasan itu berbeda dari kemampuan menggunakan logika menurutnya si Dewey atau John Dewey tadi. Nah, ketemu teman-teman, jawabannya adalah yang delta seperti itu. Gitu ya. Nah, itu adalah contoh cara mengerjakan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks, yaitu main idea atau gagasan utama, ide pokok. Itu ya, teman-teman. Nah, kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya, teman-teman juga cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf adalah idea organization. Atau bagaimana penulis itu mengorganize, menyusun idenya, teman-teman. Jadi dari awal semakin ke belakang itu eh, membawakan informasinya bagaimana tekniknya, ya. Nah, itu namanya idea organization, teman-teman. Nah, contohnya soalnya sama ya kalau di reading teman-teman baca dan kenali dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi in this passage, di dalam teks ini. Nah, soalnya ini nggak selesai, teman-teman. Terpotong di situ. Kita nggak bisa menentukan ini jenis soal apa, ya kan? Nah, kalau teman-teman menemukan soal seperti ini, walaupun sekarang TOEFL tidak seperti ini ya, nggak tahu kalau dulu. Nah, ini Longman ini tahun 2003, teman-teman, dibuatnya, dipublisnya ya. Dan sekarang itu nggak ada soal reading yang nggak lengkap atau terputus seperti ini tuh nggak ada, teman-teman. Pasti jelas soalnya ya. Nah, tapi siapa tahu nanti teman-teman ngambil tes yang prediksi menemukan soal seperti ini. Nanti teman-teman baca juga pilihan A, B, C, D-nya. Mohon maaf ya teman-teman, suara saya agak serak. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan soal yang tidak lengkap seperti ini, kenali juga pilihan A, B, C, D-nya. Nah, di situ yang alfa berbunyi,
sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Kalau yang Bravo, sebuah konsep diikuti oleh contoh-contoh. Kalau yang Charlie, sebuah sebab diikuti oleh akibat. Kalau yang Delta, sebuah kepercayaan yang didukung dengan alasan-alasan logis. Nah, berarti ini ngomongin tentang cara si penulis atau teknik si penulis menyajikan informasinya ke pembacanya. Jadi bagaimana dia menulisnya gitu teman-teman. Gaya penulisan lah seperti itu. Nah, cara mengerjakannya cukup teman-teman pahami kalimat pertama di setiap paragraf, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang tadi ya. Di situ kalimat pertama berbunyi, jika ditanya siapa yang menemukan permainan baseball, seluruh atau hampir semua orang Amerika itu kemungkinan akan menjawab bahwa adalah kepercayaan mereka bahwa Abner Doubleday yang melakukannya. Maksudnya yang menemukan permainan baseball, teman-teman. Kemudian paragraf kedua, Doubleday itu diberikan kredit atau maksudnya kredit di sini adalah penghargaan atau pengakuan gitu ya. Untuk penemuan ini itu di awal abad ke-20-an. Berarti 1900-an gitu ya, teman-teman, 1901 dan seterusnya gitu. Ketika perusahaan pembuatan alat-alat olahraga yang namanya adalah Spalding itu menugasi atau memberikan sebuah tugas komisi gitu ya teman-teman kepada untuk meneliti maksud saya untuk meneliti pertanyaan akan siapa yang menemukan permainan baseball. Nah, jadi Double D itu sebenarnya ditugasi suruh mencari tahu siapa yang nemuin permainan baseball. Nah, tapi orang-orang ngiranya justru yang menemukan itu Double D, teman-teman. Jadi keliru ya pemahaman hampir sebagian besar orang Amerika. Kemudian kalau yang Delta, hari ini atau sekarang ini sebagian besar sejarawan olahraga itu sepakat bahwa Double D sebenarnya tidak memiliki andil apapun dengan perkembangan permainan baseball. Nah, berarti di sini tadi di paragraf pertama si penulis itu menyatakan suatu posisi ya, yaitu posisinya kebanyakan orang Amerika, yang mana mereka itu percayanya Abner Doubleday yang menemukan permainan baseball. Nah, kemudian di paragraf kedua dan paragraf ketiga itu dijelaskan sama si penulis bahwa sebenarnya Doubleday itu nggak menemukan. Dia hanya ditugasi siapa yang menemukan permainan baseball. Malah orang-orang anggapnya si Doubleday yang menemukannya. Seperti itu. Nah, jadi jawaban yang tepat adalah yang alfa, teman-teman. Sebuah gagasan itu disajikan dan kemudian dibantah. Seperti itu. Nah, itu tadi contoh soal yang menanyakan tentang pengembangan ide atau idea organization. Kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, antara lain yang pertama ada tone. Tone itu adalah sikap si penulis atau reaksi atau respon si penulis terhadap eh, topik yang dia bawakan, teman-teman. Gitu ya. Jadi dia misalkan menceritakan tentang perang misalnya. Nah, menurut dia itu perang bagaimana? Nah, ada nggak pendapatnya dia, teman-teman? Kalau dia hanya menyajikan informasi apa adanya, berarti dia objektif alias netral. Tapi kalau misalkan dia menuliskan perasaannya, menuliskan pandangannya, berarti dia objektif, teman-teman, atau ikut-ikutan di situ. Nah, itu yang ada tone-nya. Nanti kalau dia ikut-ikutan, tone-nya bagaimana? Teman-teman tentukan apakah dia marah, apakah dia sedih, apakah dia senang, dan lain-lain. Gitu ya. Kemudian kalau purpose itu adalah tujuan si penulis menulis teks tersebut itu supaya pembacanya kenapa, teman-teman. Nah, kalau misalkan netral tone-nya tadi berarti dia hanya ingin pembacanya itu tahu atau hanya ingin berbagi informasi mengenai topiknya itu, teman-teman. Gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya si penulis itu tidak netral alias subjektif, berarti tujuannya nanti tergantung itu. Apakah mengajak massa untuk marah misalnya atau mengajak masyarakat untuk membeli suatu produk atau mengajak masyarakat untuk berhenti menggunakan bahan yang berbahaya misalnya seperti itu. Kemudian course itu adalah bidang keilmuan atau mata kuliah, teman-teman. Jadi misalnya teks yang ditanyakan itu nanti dimasukkan atau dibahas di suatu mata kuliah, itu di mata kuliah apa atau di kelas apa. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman, supaya tidak membayang-bayangkan ya. Jenis, nomor 4 di situ soalnya berbunyi, which of the following best describes the author's purpose in this passage? Jadi yang manakah di antara berikut ini yang paling mendeskripsikan tujuan si penulis dalam teks ini, teman-teman?
Nah, karena yang ditanyakan tujuan, sekali lagi teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, di paragraf satu berbunyi, up to now, confessions that have been obtained from defendants in a hypnotic state have not been admitted into evidence by courts in the United States. Jadi kalau diartikan, hingga sekarang pengakuan yang telah didapat dari terduga atau tersangka gitu ya, dalam keadaan dihipnotis itu belum diakui atau belum diterima menjadi barang bukti oleh pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Kemudian paragraf kedua, teman-teman. Sebuah kasus sengketa lahan yang menyangkut gitu ya atau yang membawa-bawa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat atau Mahkamah Agung Amerika Serikat. Seperti itu. Nah, berarti ini ngomongin tentang pengakuan yang didapat dari hipnotis di dalam ranah hukum. Itu bagaimana? Seperti itu. Nah, sekarang kita cek ABCD ya, teman-teman. Yang alpha, to explain the details of a specific court case. Jadi untuk menjelaskan detail-detail dari suatu kasus pengadilan tertentu. Nah, kasus pengadilan itu ada di paragraf kedua teman-teman tentang sengketa lahan tadi atau landmark tadi ya. Nah, cuman itu sebenarnya hanya sebagai contoh atau supporting paragraph, informasi yang mendukung informasi inti di paragraf pertama. Nah, kalau kita pilih yang alpha paragraf pertama tidak kita anggap. Jadi alpha nggak bisa, teman-teman. Ya. Kalau yang bravo untuk mendemonstrasikan atau menunjukkan, menggambarkan gitu ya. Alasan kenapa pengakuan yang didapat dari hipnotis itu tidak bisa kita percaya. Nah, kalau hati-hati dengan yang bravo ya, teman-teman, karena kebanyakan kalau misalkan kita buru-buru, terus kita terlalu yakin dengan bravo ini malah salah. Bravo ini salahnya karena dia terlalu luas, terlalu general. Ya, jadi kalau kita pilih Bravo, seolah-olah ada pengakuan yang didapat dari orang dihipnotis itu sudah pasti tidak bisa dipercaya. Seolah-olah seperti itu kalau kita pilih Bravo. Padahal yang diomongin di teks itu bukan itu, teman-teman. Yang diomongin di teks itu entah keterangan itu didapat dari hipnotis itu bisa dipercaya atau tidak, itu tidak bisa dijadikan barang bukti atau kesaksian. Gitu ya. Jadi bukan masalah bisa dipercaya atau tidak, tapi lebih ke bisa nggak dijadikan alat bukti atau barang bukti seperti itu. Jawabannya yang tidak bisa tadi ya, teman-teman. Jadi yang Bravo bukan terlalu luas ya, itu kayak kita menjudge seolah-olah semua yang didapat dari hipnotis pasti salah atau pasti tidak bisa dipercaya seperti itu. Itu kalau yang Bravo. Kalau yang Charlie untuk mengklarifikasi atau memperjelas peran dari pengadilan tinggi. Nah, dari sini aja udah salah ya, teman-teman. Kenapa? Karena Supreme Court itu baru disebutkan di paragraf kedua. Sedangkan teks ini ada paragraf satunya juga. Jadi yang Charlie ini udah pasti salah, dari sininya pun udah salah, bukan ngomongin tentang peran dari pengadilan tinggi ya. Itu hanya buat contoh gitu. Jadi semua pengadilan teman-teman, bukan cuma pengadilan tinggi. Nah, jawabannya yang tepat adalah yang delta. Di situ disebutkan to explain the legal status of hypnotically induced confessions. Jadi, untuk menjelaskan status hukum dari pengakuan-pengakuan yang didapat secara hipnotis seperti itu. Ya, jadi jawabannya adalah yang delta. Kemudian nomor 5, soalnya berbunyi, the tone of this passage could best be described as, jadi tone dari teks ini itu bisa dideskripsikan yang mana, teman-teman? Nah, untuk melihat tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Cari vocab petunjuknya, teman-teman. Ada nggak apa namanya perasaan si penulis, teman-teman, atau pendapat si penulis? Kalau misalkan ada, nah itu tone-nya teman-teman nanti, atau petunjuk teman-teman untuk menentukan tone-nya, gitu ya. Nah, kalimat pertama tadi berbunyi, sampai sekarang pengakuan yang didapat dari hipnotis, maksud saya dari orang-orang yang dihipnotis gitu ya, itu belum diakui menjadi barang bukti oleh pengadilan di Amerika Serikat. Nggak ada ya penulis menyebutkan pendapatnya dia bagaimana, atau sikap dia bagaimana, reaksi dia gimana, kan nggak ada teman-teman. Berarti dia penulis ini hanya ingin menyajikan informasi saja, supaya pembacanya cuma sekedar tahu saja. Ya, atau kita baca paragraf 2 lagi. Sebuah kasus sengketa lahan yang membawa-bawa atau yang menyangkut pengakuan yang didapat dari hipnotis itu langsung dibawa ke Pengadilan Tinggi Amerika Serikat. Sama, di situ juga nggak ada si penulis itu menyebutkan pendapat dia, pandangan dia, reaksi dia dan lain-lain, nggak ada teman-teman. Nah, berarti dia itu
Nah, berarti dia itu netral ya, teman-teman, atau hanya ingin berbagi informasi saja, seperti itu kepada pembacanya. Nah, jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta, informative. Jadi teks ini itu tone-nya adalah informatif, teman-teman. Jadi hanya ingin berbagi informasi saja, gitu ya. Kemudian nomor 6, this passage would probably be assigned reading in a course on. Jadi kalau diartikan teks ini kemungkinan akan diminta dibaca. Jadi kalau ada assign diikuti verb ing-nya jadi pasif, teman-teman. Gitu ya, sama kayak need itu kalau diikuti verb ing nanti jadi pasif. Jadi diminta dibaca di mata kuliah yang mana. Nah, untuk menjawab mata kuliah atau bidang keilmuan, teman-teman cari vocab-vocab yang dipakai, ya. Contohnya nih di kalimat pertama tadi ada kata confessions, artinya pengakuan, teman-teman. Kemudian ada eh, evidence, barang bukti. Kemudian ada courts in the United States, pengadilan-pengadilan di Amerika Serikat. Ya kan? Paragraf kedua juga sama, ada confessions, kemudian ada US Supreme Court. Berarti kan ini ngomongin di ranah hukum. Ya, nah jadi jawaban yang paling tepat ya, A, B, C, D di situ yang ada ranah hukumnya adalah yang alpha, American Law atau hukum Amerika. Seperti itu. Nah, itu adalah cara-cara mengerjakan kalau teman-teman menemukan soal yang menanyakan garis besar mengenai teks atau informasi besar mengenai teks tersebut. Nah, mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita praktek ke eh, soal-soal yang teknik pengerjakannya seperti ini. Silahkan kalau ada pertanyaan boleh di-unmute ya, teman-teman. Sepertinya nggak ada ya. Oke deh, kalau nggak ada kita coba ke latihan buat teman-teman. Untuk mic-nya saya mute dulu ya, supaya tidak ada suara bocor. Dan teman-teman bisa lebih fokus untuk berlatih. Buka kamus nggak apa-apa, mumpung masih bisa ya teman-teman. Tapi mohon nanti dicatat, karena kalau nggak dicatat pasti hilang. Silahkan teman-teman coba dulu. Di sini ada satu soal ya, waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan. Alright, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Alpha, ada juga Charlie ya. Mari kita cek bersama, teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, how is the information in the passage organized? Jadi bagaimanakah informasi di dalam teks ini di organize, disusun, teman-teman, atau dikembangkan gitu ya. Nah, mari kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf 1 berbunyi, animal testing involves using non-human animals in experiments to test product safety, understand biological processes, and develop medical treatments. Jadi kalau diartikan uji coba menggunakan binatang itu melibatkan penggunaan binatang, maksudnya menggunakan binatang selain manusia dalam eksperimen-eksperimen untuk menguji keamanan produk, kemudian memahami proses-proses biologis dan mengembangkan perawatan medis. Kemudian paragraf kedua, proponents itu mereka yang pro atau setuju, teman-teman. Jadi para pendukung lah gitu ya. Jadi para pendukung itu melihat uji coba menggunakan binatang itu sebagai penting untuk penelitian medis dan memastikan keamanan produk yang memberikan gambaran-gambaran yang tidak bisa didapatkan melalui metode-metode yang lain. Kemudian paragraf terakhir,
Opponents itu berarti lawan ya, teman-teman, atau yang tidak setuju. Jadi orang-orang yang tidak setuju itu memandang uji coba menggunakan binatang itu sebagai sesuatu yang secara etis itu bermasalah. Dikarenakan perlakuan terhadap binatang dan juga mempertanyakan validitas ilmiahnya yang menyatakan bahwa hasil dari penelitian yang menggunakan binatang tadi itu tidak selalu berlaku pada manusia. Nah, sekarang kita cek ya. Berarti ini ngomongin tentang animal testing, teman-teman ya. Ada yang setuju, ada yang tidak. Paragraf satu itu si penulis hanya ingin mengenalkan gitu. Jadi animal testing itu apa sih? Nah, paragraf kedua ngomongin yang setuju, paragraf ketiga yang tidak setuju. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang alpha ya, teman-teman. Two perspectives on animal testing are explained. Ya, jawabannya alfa, teman. Jadi dua perspektif atau dua pandangan mengenai uji coba menggunakan binatang itu dijelaskan seperti itu. Kalau yang delta, alasan-alasan kenapa uji coba menggunakan binatang itu tidak penting itu disebutkan. Nah, mungkin itu di paragraf terakhir yang tidak setuju, teman-teman ya. Tapi kalau di paragraf 2, kalau kita pilih yang delta berarti kita tidak menganggap adanya paragraf kedua. Seperti itu dan nggak bisa ya, harus keseluruhan karena yang ditanyakan adalah keseluruhan. Jadi fix jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Lanjut lagi ke next number ya. Silahkan teman-teman coba dulu. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman boleh dikirim di chat dulu ya. Kemudian kita bahas bersama. Dan saya lihat teman-teman menjawab Alfa, sepertinya semua menjawab Alfa ya. Oke, kalau gitu kita bahas bareng. Di situ soalnya berbunyi, tone dari teks ini bisa dideskripsikan sebagai apa, teman-teman? Nah, kalau pertanyaannya tone, teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf, cari ada nggak eh, kata-kata yang menunjukkan sikap si penulis, petunjuknya gitu ya. Nah, di kalimat pertama paragraf satu berbunyi, soil degradation is escalating at an alarming rate, with soil erosion rates projected to result in the loss of more than 2 inches of topsoil in the United States by 2035. Nah, kalau diartikan degradasi tanah atau penurunan kualitas tanah itu semakin meningkat pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Nah, si penulis menyebutkan tingkat yang mengkhawatirkan. Berarti kan ini subjektif ya, teman-teman. Belum tentu menurut dia mengkhawatirkan, menurut kita mengkhawatirkan kan belum tentu. Nah, ini yang disebut dengan subjektivitas gitu ya. Nah, berarti ini petunjuknya teman-teman yang menunjukkan bahwa penulis itu sikapnya terhadap soil degradation itu dia terkejut atau khawatir teman-teman maksudnya. Ya, jadi cari ABCD yang artinya sama dengan alarming ini ya, yang artinya terkejut seperti itu. Nah, jadi jawabannya adalah yang alpha, teman-teman. Concern, maaf bukan terkejut, maksud saya khawatir ya. Jadi mengkhawatirkan, mengejutkan itu maksudnya di sini negatif ya. Jadi mengkhawatirkan. Nah, jadi nah, jadi jawabannya adalah yang alpha ya, teman-teman. Harusnya bukan sorry, artinya adalah mengkhawatirkan atau menakutkan atau apalagi teman-teman, mencemaskan atau cemas gitu ya. Dan lain-lain. Intinya artinya mirip lah seperti itu. Oke, jadi jawabannya alpha. Nice. Lanjut ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman coba lagi. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab Bravo, Bravo ada juga Alpha. Oke, antara Alpha atau Bravo, mari kita cek bersama ya. Di situ soalnya berbunyi, what does the passage mainly discuss? Apa yang teks ini utamanya bahas? Nah, ini menanyakan tentang main idea, teman-teman, main discussion ya. Nah, mari kita cek kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, neutron stars atau bintang neutron dan juga pulsars merupakan di antara atau berada di antara benda-benda di alam semesta yang paling menarik, paling membingungkan gitu ya, teman-teman, atau menarik atau ya intriguing itu bisa artikan membingungkan atau menarik, maksudnya menarik itu jadi bikin pengen tahu gitu, bikin penasaran. Entah itu, keduanya maksud saya, yang keduanya itu berasal dari sisa-sisa atau reruntuhan-reruntuhan dari bintang yang sangat besar yang telah mengalami ledakan supernova. Kemudian paragraf kedua, pulsar sejenis bintang neutron tertentu atau spesifik gitu ya, itu dibedakan oleh putaran yang sangat cepat dan juga pelepasan eh, beams itu apa teman-teman? Sorot cahaya gitu ya. Ini beams itu ledakan gitu. Jadi atau apa ya? Sorotan gitu. Jadi sorotan radiasi elektromagnetik dari kutub magnetiknya. Kemudian paragraf terakhir, eh, meskipun perbedaan-perbedaan tersebut atau perbedaan-perbedaan mereka gitu ya, bintang-bintang neutron dan juga pulsar-pulsar itu memiliki beberapa kesamaan. Nah, berarti ini ngomongin tentang karakteristik atau bagaimana sih neutron star sama pulsar itu ya, entah itu perbedaannya atau persamaannya, teman-teman. Nah, kita cek aja A, B, C, D. Yang alfa, perbedaan antara bintang dan juga ledakan bintang. Supernova itu ledakan bintang. Bukan ya, ini ngomongin tentang dua jenis bintang, teman-teman. Namanya neutron sama neutron stars dan juga pulsars. Seperti itu. Gitu ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, ciri-ciri dan juga pembentukan dari neutron star dan juga pulsar. Nah, kemungkinan jawabannya adalah bravo, teman-teman. Kita tahan dulu ya, tapi kalau yang Charlie proses bagaimana bintang itu menghasilkan energi. Nah, jadi bagaimana bintang itu bisa menghasilkan energi bagian bukan ya, teman-teman. Jadi yang Charlie bukan. Kalau yang delta hubungan antara medan magnet dan juga cahaya. Nah, ini jauh banget. Ketika kita membaca kalimat pertama di setiap paragraf nggak ada yang ngomongin tentang hubungan medan magnet sama cahaya. Ya kan? Jadi yang delta bukan, teman-teman. Bahkan di pilihan A, B, C, D yang menyebutkan neutron star sama pulsar itu cuma satu, yaitu yang bravo. Ya, yang diulang-ulang di kalimat pertama di setiap paragraf kan neutron star sama pulsar ya yang diomongin kan itu, teman-teman. Nah, berarti jawabannya ya yang bravo itu. Seperti itu. Jadi karakteristik dan juga pembentukan dari bintang-bintang neutron dan juga pulsar. Seperti itu. Lanjut ke masih ada ternyata soal berikutnya. Silahkan teman-teman coba dulu ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis teman-teman. Dan saya lihat teman-teman menjawab Charlie, Charlie, Charlie. Oke, semuanya menjawab Charlie ya. Di situ soalnya berbunyi, the main point of the passage is to. Jadi main point itu nama lain dari purpose ya, teman-teman. Jadi jangan terjebak dengan kata mainnya. Nah, jadi tujuan utama dari teks ini itu untuk apa, teman-teman? Nah, kita baca aja kalimat pertama di setiap paragraf. Kalimat pertama paragraf satu berbunyi, proses desalinasi alami
merupakan sesuatu yang banyak orang itu mungkin tidak pahami sepenuhnya. Nah, jadi bagaimanakah sebenarnya dia bekerja? Nah, berarti sebenarnya dari sini sebenarnya sudah kelihatan ya, pasti ini menjawab pertanyaan ini. Jadi ngomongin tentang proses terjadinya desalinasi alami. Tapi kita cek aja. Kalimat pertama paragraf 2, proses ini yang juga dikenal sebagai desalinasi matahari, maksudnya oleh matahari gitu ya, merupakan sebuah bagian penting dari siklus air di bumi dan memastikan kita atau makhluk yang ada di bumi itu memiliki persediaan air segar atau air tawar yang terus-menerus. Kemudian paragraf ketiga, desalinasi matahari itu tidak hanya fascinating, menarik gitu ya. Nah, dia itu juga penting untuk kehidupan di bumi. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, teman-teman. Yang alfa mendeskripsikan bentuk-bentuk yang berbeda dari presipitasi atau hujan dalam siklus air. Nah, bukan hujan ya, teman-teman. Nah, mungkin buat teman-teman yang belum pernah desalinasi itu dari kata salin, artinya asin, teman-teman. Jadi desalinasi itu apa namanya? Memisahkan kadar garam dengan air tawarnya. Jadi kalau misalkan air itu dipanaskan kan mengalami evaporasi ya, teman-teman. Nah, itu yang terangkat itu cuma uap air eh yang tawar gitu. Jadi yang asinnya itu nggak keikut. Jadi garamnya itu nggak keikut. Maksudnya seperti itu. Bukan malah justru hujannya ya. Kalau yang Bravo meng-highlight atau apa namanya teman-teman? Menekankan gitu ya. Betapa pentingnya atau kepentingan atau tingkat kepentingan dari atau untuk melindungi lingkungan untuk generasi masa depan. Nah, ini terlalu luas. Gitu ya. Ini ngomongin tentang proses desalinasi malah ngomongin tentang pentingnya untuk menjaga lingkungan untuk generasi masa depan kan terlalu jauh ya, teman-teman. Kalau yang Charlie menjelaskan proses alami dari desalinasi oleh matahari. Nah, ketemu. Jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Oke, good job guys. Nah, itu tadi adalah jenis-jenis soal dan juga contoh latihannya yang cara mengerjakannya teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf. Sekali lagi ya, teknik tadi itu teman-teman gunakan ketika soalnya itu menanyakan tentang garis besar mengenai teks. Nah, sekarang kita bahas tentang teknik yang kedua untuk mengerjakan beberapa jenis soal reading, yaitu scan dan skim, teman-teman. Nah, scan dan skim sendiri itu sebenarnya adalah teknik membaca cepat. Gitu ya. Kalau scan itu maksudnya adalah membaca menggunakan gerak mata. Nah, sambil otak kita itu sambil memproses informasinya. Jadi tidak menggunakan suara atau gerak bibir, teman-teman. Karena lebih lama gerak bibir daripada gerak mata kita. Seperti itu. Jadi menggunakan gerak mata saja sambil nanti memproses otak kita otomatis dan itu perlu dilatih ya. Karena hubungannya nanti dengan vocab juga, rekognisi juga. Tapi rekognisinya bukan di suara ya, tapi lebih ke mengartikan langsung dalam satu kalimat utuh. Jadi bukan kata per kata. Seperti itu. Jadi misalkan satu kalimat teman-teman lihat sekilas, langsung teman-teman di dalam otak, oh ini ngomongin tentang ini gitu. Kemudian scan kalimat berikutnya sama, nanti otak itu langsung otomatis, oh berarti lanjutannya ngomongin tentang ini. Nah, itu namanya scan teman-teman. Ya dan itu urut dari awal sampai lanjutannya seperti itu. Gitu ya. Jadi menggunakan lirikan mata, kemudian otak kita otomatis memproses. Nah, kalau skim itu teman-teman mengingat-ingat. Jadi sambil mengerjakan soal reading, misalkan ngerjain nomor 7 tuh, teman-teman. Nah, ketika mengerjakan nomor 1 sampai 6 tadi, itu ada nggak informasi yang ditanyakan di soal nomor 7? Kalau ada ya teman-teman gunakan skim, ingat-ingat tadi di kalimat yang mana. Gitu ya, terakhir sambil mengerjakan nomor 6 tadi pasti nggak jauh-jauh dari itu teman-teman. Bisa saja malah dalam satu kalimat yang sama dengan jawaban nomor 6. Misalkan seperti itu. Gitu ya. Jadi itu namanya skim mengingat-ingat. Kalau misalkan nggak ada ya tinggal ngelanjutin lagi. Scan dan maksudnya scan lagi kalimat yang terakhir tadi teman-teman menjawab soal nomor 6 tadi sampai kalimat berapa gitu ya. Lanjutkan aja. Kalau misalkan teman-teman merasa belum apa namanya menemukan informasi yang ditanyakan di nomor tersebut. Nah, itu namanya scan dan skim ya. Intinya membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan gitu, teman-teman. Nah, jenis teknik ini maksud saya ya, itu teman-teman gunakan ketika pertanyaannya itu menanyakan informasi-informasi detail atau informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, itu harus dicari dulu, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk jenis soal yang menanyakan informasi kecil yang pertama adalah locate information. Jadi mencari letak informasinya.
Nah, contohnya seperti ini, teman-teman. Untuk soal locate information ini, teman-teman bisa kenali dari pilihan ABCD-nya. Jadi kalau di pilihan ABCD, teman-teman menemukan ada line keberapa sampai line keberapa misalnya. Nah, itu adalah jenis soal ini, teman-teman. Cara mengerjakannya, teman-teman baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu membahas komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, yang ditanyakan adalah komposisi dari meteor, teman-teman. Itu kata kunci, teman-teman, yang harus dicari di dalam teks. Nah, kita gunakan scan dari awal ya, menggunakan gerak mata. Tapi kalau di sini saya harus menjelaskan, jadi nggak bisa pakai gerak mata terus saya diem, nggak bisa ya. Nanti teman-teman memahaminya sendiri-sendiri, takutnya ada yang berbeda seperti. Jadi ini saya jelaskan agak sedikit cepat seperti itu. Jadi di situ kalau diartikan meteor crater ini nama ya, nggak perlu ditranslate teman-teman karena hurufnya awalannya besar semua. Jadi meteor crater yaitu sebuah kawah besar kira-kira 40 mil sebelah timurnya Flagstaff yang terletak di Arizona. Secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat atau dampak gitu ya dari impact di sini tabrakan atau hantaman gitu ya teman-teman dari sebuah meteor yang memiliki bobot 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, di situ kan nggak ada tadi informasi mengenai yang ditanyakan yaitu komposisi dari meteor. Ya, jadi teman-teman harus fokus yang ditanyakan atau kata kuncinya tadi. Maka teman-teman lanjutkan lagi. Meteor tadi atau meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi, nah berarti letaknya di sini teman-teman. Ya, jadi meteor itu kandungannya atau komposisinya itu adalah nikel dan besi. Nah, kemudian teman-teman hitung itu masuk ke dalam baris yang keberapa atau line yang keberapa. Ini line satu ya, teman-teman. Ini line kedua, ini line ketiga. Nah, berarti ini letaknya di line keempat. Oke, atau teman-teman nanti ketika mengerjakan soal yang ada soal-soal seperti ini pasti dimudahkan dengan penanda ini. Jadi 5 di sebelah kiri itu maksudnya ini baris kelima. Jadi kelipatan 5 nanti pasti teman-teman dikasih seperti ini. 5, 10, 15, 20. Itu untuk memudahkan teman-teman menghitung barisnya. Jadi misalkan di tengah-tengah sini nih. Kan kalau dari atas kan kelamaan. Jadi tinggal yang paling dekat. Misalkan di sini berarti atasnya 10. Berarti itu line 9. Misalnya ya teman-teman. Nah ini tadi kan line keempat. Berarti jawaban yang benar adalah yang Bravo. Gitu ya teman-teman. Nah, tapi sebelum saya lanjut ke jenis soal berikutnya, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman bahwa jenis soal ini, kalau teman-teman ngambil TOEFL yang resmi dari TS saat ini, jenis soal ini udah nggak ada, teman-teman. Ya, tapi kalau teman-teman ngambilnya tes prediksi, terutama tes yang dari lembaga nanti, kemungkinan ada jenis soal seperti ini. Ya, karena atau teman-teman ngambil tes prediksi di kursusan manapun kan biasanya pakainya longman ya, teman-teman. Nah, longman itu tahun 2003 sekali lagi, teman-teman ya. Makanya saya nggak pakai longman. Tapi kalau contohnya saya pakai longman dan ini buat jaga-jaga aja karena teman-teman nanti dapat dapat tesnya itu dari lembaga. Jadi saya jaga-jaga, saya berikan kepada teman-teman supaya nanti ketika tes dari lembaga teman-teman bisa antisipasi. Maksudnya pernah belajar itu gitu ya. Jadi, tapi kalau teman-teman ngambil yang resmi dari ITS, soal ini tidak akan keluar, teman-teman. Oke? Kemudian jenis soal kedua yang cara mengerjakannya juga menggunakan di scan dan skim dulu, harus dicari dulu, yaitu soal mengenai pronoun referent atau rujukan kata ganti. Nah, yang kita pelajari di structure dulu ya, teman-teman. Pronoun atau kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan kata benda, ya. Nah, otomatis kalau teman-teman menemukan soal seperti ini atau menanyakan pronoun seperti ini, di situ soalnya berbunyi kata ganti they di line kelima itu merujuk pada, nah itu nanti kalau teman-teman ngambil tesnya sekarang akan jelas sekali. Jadi nggak ada di line berapanya ini nggak ada teman-teman. Cuman di teks nanti di bold atau di highlight abu-abu. Jadi kayak di kelihatan banget lah intinya gitu teman-teman. Jadi mempermudah teman-teman mencarinya. Nah, cara mengerjakannya cukup gampang karena dia kan kata ganti, teman-teman. Teman-teman baca mulai dari subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Nah, contohnya di sini karena they itu disebut di sini ya, teman-teman, maka dibaca mulai subjek predikat sebelumnya. Nah, berarti mulai dari kalimat sebelumnya ini. Di situ kalimatnya berbunyi, supaya bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak para serangga di dalam bungkus mereka atau daun-daun mereka. Nah, mereka itu memiliki cairan pencernaan untuk memperoleh
nitrogen yang dibutuhkan dari serangga-serangga tadi. Nah, berarti mereka di sini ini yang dimaksud adalah yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Nah, yang menjebak serangga siapa? Yaitu these plants. Ya, maksudnya adalah carnivorous plants, tanaman karnivora, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang bravo. These plants. Seperti itu. Itu ya teman-teman. Nah, itu adalah soal tentang pronoun referen. Kalau ini pasti keluar teman-teman. Entah itu teman-teman yang tes offline, online atau yang zaman dulu prediksi yang real itu pasti pronoun referen keluar. Yang enggak itu yang locate information ini. Sekarang yang resmi udah enggak ada teman-teman soal itu. Itu ya. Kemudian jenis soal berikutnya yang cara mengerjakannya teman-teman harus scan dan skim dulu itu adalah tentang detail itu sendiri atau informasi kecil di dalam teks itu sendiri. Maaf teman-teman kepencet ya. Nah yaitu dan detail itu ada dua ya yang ditanyakan teman-teman. Yang pertama adalah detail yang memang ada di dalam teks. Jadi teman-teman disuruh mencari informasi yang benar atau informasi mengenai kata kunci yang ditanyakan lah di dalam teks gitu ya. Contohnya seperti ini teman-teman. Di situ soalnya berbunyi, the passage indicates the Jamestown. Jadi kalau diartikan teks ini menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman di soal adalah kata Jamestown. Maka teman-teman harus scan dan skim, temukan di dalam teks di mana dia disebutkan. Nah dia disebutkan di sini teman-teman, di line keempat ya. Nah dan line keempat itu masih masuk di paragraf, maksud saya kalimat pertama. Oke, jadi kita baca kalimat pertama. Di situ kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah atau kota tua gitu ya di Virginia yang didirikan oleh para pendatang dari Inggris gitu ya pada tahun 1633, yaitu 1633 ini tuh 26 tahun setelah kedatangan orang-orang Inggris permanen pertama di Amerika itu diadakan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu adalah tempat pertama kali orang-orang Inggris itu datang dan menetap di Amerika, teman-teman. Itu di Jamestown itu. Gitu ya. Nah, sekarang kita cek ABCD. Yang alfa didirikan pada tahun 1633. Nah, yang didirikan pada tahun 1633 itu bukan Jamestown, tapi Williamsburg. Ya, sedangkan yang ditanyakan di situ adalah Jamestown. Berarti yang alfa bukan, teman-teman. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, jadi Williamsburg dulu, kemudian 26 tahun berlalu baru Jamestown. Nah, itu kebalik. Yang ada adalah Jamestown dulu, karena dia yang pertama di Amerika ya, teman-teman. Orang-orang Inggris maksud saya di Amerika. Kemudian 26 tahun berlalu, yaitu tahun 1633 jatuhnya ya, barulah Williamsburg didirikan atau dibangun seperti itu. Nah, jadi yang Bravo bukan, itu kebalik, teman-teman. Gitu ya. Kemudian kalau yang Charlie merupakan kependudukan orang-orang Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Jadi soal apa namanya jawabannya memang ada di dalam teks sesuai teman-teman menemukan kata kunci yang ditanyakan. Gitu ya. Nah, kemudian detail yang kedua ini yang agak merepotkan teman-teman, yaitu detail yang unstated atau yang tidak tertera, tidak ditulis di dalam teks atau yang salah di dalam teks. Jadi gini, eh, di pilihan A, B, C, D nanti itu yang tiga itu benar teman-teman mengenai kata kuncinya. Yang satu itu salah atau tidak ada di dalam teks mengenai kata kuncinya. Nah, teman-teman disuruh nyari yang salah tadi atau yang tidak ada tadi di dalam teks mengenai kata kuncinya. Seperti itu, gitu ya. Nah, jenis soal ini bisa teman-teman kenali dari ketika teman-teman menemukan ada not true. Biasanya notnya itu digedein gitu, teman-teman. Kalau nggak gitu, di belakang itu nanti ada kata except. Itu nanti juga sama, itu digedein, teman-teman. Ya, untuk memudahkan kita untuk mengkategorikan bahwa itu adalah soal unstated detail ini. Gitu ya. Nah, kita baca dulu soalnya. Di situ soalnya berbunyi, yang manakah di antara berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Kata kunci teman-teman adalah kata gadget. Ini harus dicari dulu ya, di scan dan skim teman-teman. Di situ kata gadget itu disebutkan di kalimat kedua, teman-teman. Kalimatnya berbunyi, kata gadget adalah salah satu kata yang demikian itu. Nah, salah satu kata yang demikian itu tuh yang bagaimana? Maka kita baca lagi kalimat sebelumnya karena ini adalah kata ganti tapi untuk kata sifat, teman-teman. Artinya yang demikian itu, yang seperti itu. Nah, yang seperti itu tuh bagaimana ya? Kita baca kalimat sebelumnya yaitu kalimat pertama.
Kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris, dan juga sebelum saya membaca ya, mohon maaf teman-teman, unstated detail ini kebanyakan tidak cukup kita membaca satu kalimat saja. Teman-teman harus membaca kalimat apapun yang membahas tentang kata yang ditanyakan untuk bisa menjawab benar gitu ya. Nah, di situ kalimat pertama berbunyi, dalam bahasa Inggris ada banyak sekali macam ungkapan-ungkapan yang berbeda yang orang gunakan untuk menamai sesuatu atau memberi nama kepada sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau terlupa sementara atau nggak ingat sementara gitu ya. Nah, kata gadget itu salah satu dari kata yang demikian itu. Nah, berarti gadget itu dipakai untuk menamai benda yang kita nggak tahu namanya atau lupa namanya apa gitu ya. Nah, kalimat setelahnya masih ngomongin tentang gadget, teman-teman. Ya, maka harus dibaca lagi. Eh, Gadget itu pertama kali digunakan atau kata gadget itu pertama kali digunakan oleh para pelaut Inggris pada tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari kata berbahasa Prancis yaitu gacete yang merupakan atau yang berarti sebuah kail kecil atau pancing kecil, mata pancing kecil itu ya, teman-teman. Nah, dalam penggunaan sehari-harinya, kata tersebut atau kata gadget itu memiliki makna yang lebih luas. Kata-kata yang lain, nah ini udah bukan ngomongin tentang gadget teman-teman, ini udah ngomongin kata-kata yang lain. Jadi jangan dilanjutkan ya, berarti cukup berhenti di sini aja. Karena kalau teman-teman lanjutkan nanti takutnya malah teman-teman terdistraksi oleh kalimat yang tidak ditanyakan. Seperti itu. Fokus aja sama yang ditanyakan, informasi yang dibutuhkan aja teman-teman. Gitu ya. Nah, kita hubungkan sekarang A, B, C, D yang mana yang tidak kita temukan informasinya di dalam teks tadi atau yang berlawanan atau yang salah gitu ya. Yang alfa di situ berbunyi, kata gadget itu digunakan untuk menamai sesuatu ketika namanya itu tidak diketahui. Nah, tadi ada ya, teman-teman. Nah, berarti yang alfa bukan kita disuruh nyari yang tidak ada atau tidak benar. Kalau yang bravo, kata gadget digunakan di awal mula abad ke-19. Padahal tadi disebutkan ya, pertama kali digunakan itu pada tahun 1850-an. Nah, kalau sudah masuk ke 50-an ya berarti bukan awal ya, bukan the beginning, teman-teman. Itu sudah di pertengahan, in the middle of. Gitu. Jadi harusnya it was used in the middle of the 19th century. Seperti itu. Jadi ketemu ya yang jawabannya adalah yang bravo, yang salah dalam teks mengenai kata gadget adalah yang bravo, dan memang kadang salahnya itu kadang sepele, satu kata yang bikin informasinya itu berbeda dengan informasi yang ada di dalam teks atau menjadi misleading kasarannya, teman-teman. Gitu ya. Kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari sebuah kata dalam bahasa Prancis. Nah, tadi ada ya. Dari sini, probably came from the French word gacete yang artinya kail kecil tadi. Jadi Charlie bukan. Kalau yang Delta, penggunaan pertama yang diketahuinya adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada ini, teman-teman. First used by British sailors. Nah, berarti yang Delta bukan. Jawabannya adalah yang Bravo. Seperti itu. Itu ya. Nah, itu adalah jenis soal unstated detail. Harus nyari yang salah. Kemudian jenis soal terakhir yang masuk ke dalam kategori scan dan skip ini, walaupun teman-teman tidak perlu menggunakan teknik ini kalau sudah tahu artinya. Jadi makanya dari awal dulu teman-teman ya, kenapa saya sampaikan vocab itu penting sekali. Salah satunya bisa membantu teman-teman mengerjakan reading. Jadi di soal reading itu ada jenis soal namanya vocabulary question ya teman-teman. Itu cara menjawabnya kalau teman-teman sudah tahu artinya dan di pilihan A, B, C, D itu sinonimnya cuma satu, tidak perlu lari ke teks. Langsung jawab sinonimnya itu yang cuma satu itu teman-teman. Sudah dipastikan benar 100%. Seperti itu. Nah, tapi siapa tahu teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya, maka harus menggunakan analogi. Dengan cara, contohnya seperti ini teman-teman. Kita baca dulu soalnya sama ya. Di situ soalnya berbunyi, an incumbent in line one is most likely. Jadi kata incumbent di line pertama itu kemungkinan adalah apa, teman-teman? Nah, misalnya teman-teman nggak tahu incumbent atau mungkin kalau yang ambil jurusan politik pasti teman-teman tahu ya. Kalau incumbent itu eh, karena juga sering disebut nih sama Mardi Guowi. Saya dulu tahunya dari Mardi Guowi, teman-teman. Kan beliau dulu vokal sekali mengkritisi politikus Indonesia lah seperti itu. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman menemukan kata yang nggak tahu artinya, teman-teman baca mulai dari kalimat sebelum kata itu disebutkan, kemudian kalimat yang mengandung kata tersebut, dan kalimat setelahnya.
Alasannya sebenarnya sederhana, teman-teman. Istilah itu atau technical term itu biasanya merupakan penyederhanaan dari penjabaran panjang yang sebelumnya sudah disebutkan. Nah, jadi penjabarannya biasanya di sebelumnya. Nah, tapi lebih sering lagi atau umumnya penjelasannya itu di kalimat setelahnya. Jadi sebutannya dulu, baru nanti penjabarannya di setelahnya. Dan itu kita nggak bisa memprediksi karena ada dua teknik itu. Nah, maka untuk berjaga-jaga kita nggak tahu yang mana ya. Sekalian aja baca mulai dari sebelumnya, kalimat yang mengandung sama kalimat setelahnya. Seperti itu. Nah, kebetulan di contoh ini sebelumnya nggak ada kalimatnya, teman-teman. Yang ada cuma setelahnya. Ya udah baca kalimat itu sama kalimat setelahnya aja. Di situ kalimatnya berbunyi, dalam sebuah pemilihan pemerintahan, incumbent itu umumnya memiliki sebuah keuntungan kuat daripada seorang pendatang baru. Nah, dari sini pun sebenarnya udah diketahui ya. Jadi incumbent itu dibandingkan dengan pendatang baru, teman-teman. Jadi lawan katanya lah seperti itu. Nah, tapi di kalimat setelahnya itu lebih dijelaskan lagi. A person who is already in office and thus has a certain degree of prominence has a better chance of being elected than the someone who is unknown to the electorate. Jadi seseorang yang sudah berada eh, di apa namanya ya, teman-teman? Di kantor ini maksudnya adalah di pemerintahan gitu ya. Dan oleh karena itu memiliki tingkat pengaruh tertentu gitu ya. Tingkat pengaruh tertentu itu memiliki peluang lebih baik untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal atau tidak diketahui oleh para elektorat atau para pemilih. Seperti itu. Jadi ya sudah incumbent tadi itu adalah orang yang sudah berada di kursi pemerintahan. Jadi jawabannya adalah yang delta ya teman-teman. A current office holder. Seorang pemangku kekuasaan saat ini. Kalau yang alpha itu jenis pemilihan khusus. Bukan ya, kan dijelas-jelas incumbent tadi adalah a person teman-teman. Seseorang, manusia berarti. Sedangkan pemilihan itu kan proses, bukan manusia dia. Gitu ya. Kalau yang Bravo partai politik juga sama, itu juga bukan manusia walaupun anggotanya manusia. Tapi partai itu kan produk buatan konsep atau hasil olah pikir manusia lah gitu ya. Jadi bukan manusia itu political party atau partai politik. Kalau yang Charlie a beneficial comment, jadi komentar yang menguntungkan, yang positif. Nah, sama komentar itu bukan manusia ya. Memang yang mengomentari itu manusia, tapi yang keluar dari mulut atau suara atau pendapatnya itu kan bukan manusia, gitu ya. Jadi beda komentar sama manusia beda, teman-teman. Jadi yang cari bukan satu-satunya manusia di pilihan A B C D ya cuman yang delta seperti itu. Nah, itu tadi adalah contoh cara pengerjaan jenis-jenis soal yang cara mengerjakannya scan dan skim ya bersama dengan variasinya masing-masing karena memang eh, istilahnya juga macam-macam teman-teman. Jadi tergantung yang ditanyakan atau tergantung yang dibutuhkan di soal. Seperti itu. Nah mungkin ada yang pengen teman-teman tanyakan dulu sebelum kita lanjut ke latihan soal. Kalau ada pertanyaan boleh di unmute silahkan teman-teman. Sepertinya tidak ada ya. Oke kalau nggak ada saya mute kembali. Dan sekarang giliran teman-teman untuk melakukan latihan. Di sini ada satu soal, jangan takut benar waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Apakah teman-teman sudah menemukan jawaban di
Soal, seperti ada yang menjawab Charlie. Oke, kita, oh sorry, yang Charlie yang tadi ya, teman-teman. Alpha maksud saya. Oke, kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis itu memberi nama, maksudnya menamai, menyebutkan nama kepada kita gitu ya, ngasih kita nama atau sebutan dari gajah betina tertua di dalam kawanan-kawanan gajah. Nah, kalau kita scan dan skim, teman-teman, gajah tertua atau sebagai pemimpin itu ada di sini. This elder female. Jadi betina tetua gitu ya. Ini, nah berarti kan itu merujuk kepada sebelumnya tadi, yaitu matriark. Jadi kalimatnya itu berbunyi, gajah itu menunjukkan dinamika sosial yang sangat menakjubkan, yang menjunjung tinggi satuan-satuan keluarga yang utuh, yang berpusat atau yang mengelilingi gitu ya, atau yang mengikuti panduan dari seekor matriark. Nah, betina tertua ini yang seringkali yang paling berpengalaman dan paling berpengetahuan itu mengambil fungsi kepemimpinan, peran kepemimpinan dalam kawanan tersebut. Jadi, this elder female atau gajah tertua itu namanya matriark, ya. Letaknya di line kedua, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah yang alpha. Seperti itu. Gitu ya. Ya, betul. Jawabannya alpha. Nice. Lanjut ke next number, guys. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Alright guys, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Dan saya lihat teman-teman menjawab delta, delta, sepertinya semua menjawab delta. Kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, according to the third paragraph, how do anthocyanins differ from other plant pigments? Jadi berdasarkan paragraf ketiga, bagaimanakah anthocyanin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lain? Nah, jadi perbedaan dari anthocyanin dengan pigmen yang lain, teman-teman. Berbeda. Nah, di situ ada kata unlike, artinya tidak seperti. Nah, tidak seperti kan berarti berbeda dengan gitu ya. Jadi, tidak seperti klorofil atau berbeda dengan atau dari klorofil dan juga karotenoid. Antosianin ini yang ditanyakan, teman-teman. Antosianin itu biasanya tidak dimanufaktur, tidak dibuat atau tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Jadi ujung-ujung musim pertumbuhan udah selesai, udah nggak musim pertumbuh lagi, itu baru antosianin ini diproduksi, teman-teman. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D ya. Yang alfa, antosianin itu biasanya dihasilkan dalam jumlah yang lebih besar. Nah, yang diomongin bukan tentang jumlahnya ya, perbedaannya, teman-teman, tapi lebih ke waktu produksinya, waktu manufakturnya. Seperti itu, gitu ya. Jadi yang alfa bukan. Kalau yang bravo, antosianin itu tidak ada di daun-daun dari pohon yang pohon-pohon buah. Itu juga bukan, teman-teman. Jadi bukan di mana dia ada, di mana dia tidak ya. Perbedaannya ada di waktu dia diproduksinya. Nah, bahkan kalau teman-teman baca kalimat setelah yang kita baca tadi, di situ disebutkan bahwa antosianin itu memberi warna, tin itu memberi warna atau mewarnai ya, teman-teman, beberapa jenis buah seperti cranberry, purple grapes atau anggur ungu gitu ya, dan juga strawberry. Nah, artinya pohon-pohon yang berbuah itu juga bisa punya antosianin. Otomatis yang Bravo ini berkebalikan atau salah ya dengan informasi yang ada di dalam teks. Kalau yang Charlie, antosianin itu membutuhkan klorofil dan juga karotenoid untuk menghasilkan warna.
Bukan ya, teman-teman, tidak ada keterangan apakah harus ada klorofil atau karotenoid untuk menghasilkan antosianin atau tidak. Jadi yang Charlie nggak bisa karena kurangnya informasi di dalam teks atau di teks nggak ada, absence gitu ya. Jadi yang Charlie nggak bisa, teman-teman. Kalau yang Delta, antosianin itu tidak ada di daun-daun dan daun tanaman ya selama bagian awal dari musim pertumbuhan. Karena dia baru diproduksi itu di akhir musim pertumbuhan. Jadi ya sudah, jawabannya adalah yang Delta ini. Hanya dibalik saja, teman-teman. Teks itu bilang kalau antosianin itu tidak dihasilkan sampai akhir musim pertumbuhan. Kalau yang di Delta itu bilang antosianin itu tidak ada ya di daun di masa-masa awal pertumbuhan. Sama aja kan teman-teman? Seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang delta. Itu ya. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis dan saya lihat teman-teman menjawab alfa, alfa, alfa. Ada juga Bravo, mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi kata it itu merujuk kepada siapa, teman-teman? It di sini ya. Nah, kita baca mulai subjek predikat sebelumnya. Subjek predikat sebelumnya itu mulai di sebelum conjunction when itu yang memisahkan ya. Jadi ini teman-teman mulai dari ini. Call ini ya. Jadi kalimatnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara memadai terkompresi atau tertekan gitu teman-teman. Gitu ya. Oleh eh, beban dari tumpukan-tumpukan yang semakin bertambah di atasnya untuk memaksa air dan juga kandungan-kandungan yang lain itu keluar darinya. Nah, keluar dari yang mana, teman-teman? Ya, jadi yang lebih tepat adalah bukan coalnya ya, tapi yang pit atau tanah gambut. Nah, jadi tanah gambut kan secara memadai tadi itu terkompresi atau apa bahasa Indonesia teman-teman? Ditekan lah gitu ya. Jadi tertekan oleh tumpukan-tumpukan. Jadi atasnya itu kan ada endapan gitu ya, entah itu dari pohon-pohon yang mati atau misalnya apapun itu di atasnya itu semakin nambah, semakin nambah. Nah, yang di bawahnya itu terperas gitu teman-teman. Akhirnya airnya itu keluar dan juga zat-zat yang lain kandungannya itu juga keluar. Nah, keluar dari mana? Ya berarti keluar dari tanah gambut tadi, teman-teman. Jadi it di situ kembalinya ke pit ya. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan dicoba dulu. Jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Alright, waktunya habis, teman-teman.
Dan saya lihat ada jawaban delta, delta, delta. Sepertinya semua menjawab delta ya. Mari kita cek bareng teman-teman. Di situ soalnya berbunyi kata migration is closest in meaning to. Nah, migration itu migrasi ya, perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain itu, teman-teman. Nah, pasti teman-teman tahu perpindahan penduduk. Ini ada kata perpindahan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang delta. Betul sekali teman-teman. Migration sinonimnya adalah movement perpindahan gitu ya. Lanjut ke next number. Silahkan teman-teman. Dicoba dulu 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke guys, waktunya habis. Silahkan jawaban teman-teman dikirim di chat. Dan saya lihat ada jawaban delta, delta. Sepertinya teman-teman semuanya menjawab delta. Mari kita cek bareng. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, berarti paragraf terakhir ya. Country life movement atau gerakan atau perpindahan country life itu menekankan reformasi-reformasi pendidikan untuk semua alasan-alasan berikut ini. Kecuali ini adalah soal tentang unstated detail atau informasi yang tidak ada di dalam teks atau yang salah mengenai kata kunci, teman-teman. Gitu ya. Nah, cara mengerjakannya, teman-teman harus cari kata kuncinya yaitu tentang eh, alasan-alasan kenapa country life movement itu berfokus pada educational reforms. Gitu ya. Nah, nanti baru teman-teman eliminasi yang nggak ada yang mana seperti itu. Nah, itu kalau kita scan dan skim, teman-teman, alasan itu disebutkan di sini ya. Jadi disebutkan bahwa kalimatnya mana mulainya, teman-teman. Di sini ya. Jadi eh, meskipun para reformer itu memiliki banyak sekali saran untuk menghidupkan kembali sosial pedesaan dan juga reformasi perekonomian, mereka itu lebih berkonsentrasi pada pendidikan yang penting dalam upaya untuk mereformasi atau membentuk kembali kehidupan desa untuk beberapa alasan atau pertimbangan gitu ya. Nah, alasan pertama, karena sebagian besar orang-orang pedesaan itu memiliki anak-anak umuran sekolah. Sekolah merupakan institusi sosial yang penting di Amerika pedesaan. Yang kedua, sekolah-sekolah itu berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi atau lebih mudah belajar daripada orang dewasa. Nah, untuk benar-benar bertahan hidup, maksudnya untuk benar-benar tetap ada gitu ya, perubahan-perubahan di masyarakat desa itu harus berawal dengan anak-anaknya. Ya, makanya ada makan bergizi gratis, teman-teman. Cuman dikorupsi ya, jadi 8.000 sekarang. Nah, finally di situ akhirnya karena mereka mengapropriated itu apa bahasa saya menyalurkan atau apa bahasa saya teman-teman mengalokasikan gitu ya. Karena mereka itu mengalokasikan uang dan mengatur standar instruksional, maksudnya standar mengajar dan juga standar kurikulum. Pemerintah daerah, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah, jadi bisa mengatur sekolah sebagaimana mereka itu tidak bisa mengatur institusi-institusi yang lain. Nah, jadi ada 3 alasan tadi kenapa gerakan country life reformer atau para pejuang reformasi country life ini berfokus pada pendidikan. Alasannya 3 tadi ya. Di desa itu banyak anak-anak yang umuran sekolah. Nah, sekolah itu merupakan institusi sosial penting di Amerika.
Kemudian yang kedua, sekolah itu juga berurusan dengan anak-anak yang lebih bisa beradaptasi daripada orang dewasa. Maksudnya lebih bisa belajar dengan perkembangan, teman-teman. Ya. Kemudian untuk benar-benar bertahan, perubahan di desa itu harus berawal dari anak-anak. Kemudian akhirnya karena mereka itu mengalokasikan uang, maksudnya mereka di sini pemerintah tadi ya, pemerintah negara bagian teman-teman. Karena mereka itu mengalokasikan uang dan juga mengatur standar mengajar dan juga standar kurikulum, pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah. Tapi kalau institusi yang lain dia tidak bisa seperti itu. Nah sekarang kita cek ABCD yang kecuali atau yang nggak ada teman-teman. Yang alfa, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada ya, letaknya di sini, teman-teman. Schools were influential. Influential itu nama lain dari important atau sinonimnya ya. In rural Amerika. Jadi yang alpha bukan. Kalau yang Bravo, sekolah bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian. Nah, ada itu di akhir tadi. Nah, ini teman-teman, karena mereka itu ini nah ini teman-teman. State governments itu could influence schools. Jadi yang Bravo juga bukan ya. Kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolah-sekolah itu lebih mampu, itu mampu untuk membuat perubahan, maksudnya lebih mampu untuk belajar tadi, ya, eh, lebih siap, lebih mudah daripada orang yang sudah dewasa, gitu ya. Misalkan anak-anak sekarang itu sudah apa namanya otak-atiknya itu udah robot, teman-teman. Kalau nggak gitu coding. Nah, sedangkan mungkin yang seumuran dengan saya atau bahkan lebih senior, mungkin kita nggak tahu apa-apa dengan bahasa pemrograman dan lain-lain gitu ya. Nah, itu yang dimaksud anak-anak itu lebih bisa beradaptasi dengan mengikuti perkembangan zaman. Sedangkan kita harus memikirkan besok makan apa ya dan lain-lain mungkin seperti itu, teman-teman. Gitu ya, terutama di desa kan ini kan ngomongin tentang Amerika pedesaan seperti itu. Jadi yang Charlie bukan karena tadi benar, teman-teman, ada kata adaptable. Itu sinonim dari make changes readily. Seperti itu. Nah, jawabannya adalah yang delta ya. Few rural children were able to attend school regularly. Jadi sedikit anak-anak pedesaan itu mampu menghadiri sekolah secara rutin. Nah, kebalikannya justru tadi disebutkan bahwa karena sebagian besar orang-orang pedesaan itu justru memiliki anak-anak yang umurannya itu umuran-umuran sekolah, teman-teman. Jadi harusnya mereka malah bisa ke sekolah gitu ya. Jadi yang salah itu cuma di satu kata ini, yaitu kata few. Jadi few sama a few itu beda ya. Kalau few itu artinya sedikit, teman-teman, tapi kalau a few itu beberapa atau bisa diartikan cukup lah seperti itu. Jadi cukup banyak anak-anak pedesaan itu bisa hadir ke sekolah itu kalau pakai seperti itu. Jadi yang salah itu kata few-nya itu, teman-teman. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta gitu ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, ternyata kita udah menginjak ke teknik yang ketiga. Tapi karena suara saya agak berat ya, teman-teman. Jadi kita bahas besok saja, seperti itu. Nah, tapi mungkin untuk materi maksud saya untuk teknik pertama tadi yang membaca kalimat pertama di setiap paragraf yang teman-teman gunakan untuk menjawab soal reading yang menanyakan garis besar mengenai teks dan juga scan dan skim yang teman-teman membaca cepat untuk menemukan informasi yang ditanyakan, informasi kecil yang ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan, boleh teman-teman unmute sambil saya absen ya, teman-teman. Sebentar saya absen dulu. Izin Mister mau bertanya. Silakan Miss, nggak apa-apa Miss, sambil saya absen Miss. Boleh, silakan Miss. Mister, nama saya Melisa. Tadi kan saya baru join di agak akhir sesi ya Mister. Iya. Adakah tips and triknya kalau reading ini kan mostly kita harus membaca. Tadi Mister ada ngasih hintsnya itu kita berarti baca soal dulu. Setelah itu kita masuk ke sentensesnya, ke kalimatnya dan make sure satu kalimat dan apa kalimat sebelum dan sesudahnya. Tapi tadi sayang di soal elephant itu sempat terburu-buru dan kayak langsung kehilangan highlight poinnya gitu, Mister. Adakah tipsnya biar kayak lebih apa ya, tenang dan menghadapi soal bacaan ketika panjang? Soalnya kan yang tadi soal elephant itu kan dia simple kayak ada kata kuncinya the oldest female di kalimatnya kan the elder female. Tapi ketika kita bacanya kayak sat-sat gitu kan langsung kayak terskip satu kata yang cukup penting gitu loh, Mister.
Itu aja sih, makasih. Oke, nah seperti yang di awal saya sampaikan tadi, Miss, memang scan dan scheme atau tahap yang kedua itu, Miss, itu perlu dilatih. Sama kayak di structure itu kan sebenarnya strateginya cuma satu ya, tapi kalau di reading ini ada tiga, teman-teman. Cuman itu urut gitu di structure kemarin itu. Nah, itu perlu dilatih supaya teman-teman tidak miss. Maksudnya tidak miss itu tidak apa ya, tidak terlewat, tidak lolos, tidak ada informasi yang lolos seperti itu. Gitu. Itu akan perlu dilatih, Miss. Karena dulu saya ketika menemukan teknik ini, ketika saya kepikiran teknik ini, teman-teman sebelum saya praktekkan sendiri pun, ketika masih belajar, kadang saya juga sama. Jadi keluhannya sama. Kadang kita melewatkan informasi yang justru ditanyakan. Seperti itu. Nah, tapi sekali lagi, mumpung teman-teman masih dalam tahap latihan, masih tahap belajar, yang mana teman-teman bisa buka kamus, bisa pelan-pelan, nggak waktu itu bisa teman-teman kesampingkan kalau belajar sendiri. Ya, nggak perlu pakai timer, nggak apa-apa gitu ya. Nanti ketika teman-teman mempraktekkan yang sudah kita pelajari di kelas tanpa timer misalnya, teman-teman sudah terbiasa, silahkan pakai timer. Ketika belajar sendiri maksud saya, karena kalau di kelas nggak pakai timer ya kita nggak selesai-selesai, maksudnya seperti itu teman-teman. Jadi ini sudah saya sesuaikan dengan waktu rata-rata yang perlu teman-teman habiskan untuk menjawab satu soal. Nah sebenarnya belum saatnya sih, seharusnya saya nggak pakai timer, tapi ya gimana gitu teman-teman. Saya harus apa ya, membiasakan teman-teman dengan suasana beneran tesnya nanti gitu ya. Tapi sekali lagi, ketika teman-teman nanti belajar mandiri kan nggak terikat waktu ya. Pokoknya sesuaikan dengan waktu luang teman-teman. Nggak perlu pakai timer, nggak apa-apa teman-teman. Jadi bisa dikerjakan agak lama, nggak apa-apa satu soal. Yang pasti itu teknik harus konsisten. Teman-teman kalau misalkan pakai teknik yang kita pelajari di kelas saya ini, di kelas kita ini ya maksud saya mohon maaf. Nah teman-teman nanti mohon gunakan itu terus yang kita pelajari itu. Jadi patokannya itu dilakukan lagi, nanti teman-teman akan terbentuk insting. Jadi kayak ketika menemukan informasi atau ketika mempraktekkan lagi di teks yang berbeda, tidak akan ada informasi yang miss, miss. Tidak ada yang akan terskip, nggak akan ada. Seperti itu. Tapi sekali lagi, perlu dilatih. Seperti itu, Miss. Oke, cukup, Mister. Terima kasih. Gitu ya. Jadi sama-sama, Miss. Jadi sebenarnya di reading sama listening, teman-teman, teori itu sebenarnya nggak banyak. Kalau misalkan mau banyak sebenarnya juga bisa sih, tapi nanti malah mempersulit kita belajar dan TOEFL itu jadi kelihatan lebih sulit gitu. Padahal sebenarnya ada cara yang lebih sederhana seperti itu. Jadi cuman apa namanya metode yang sederhana itu teman-teman harus latih. Sama sih kalau kita pakai cara yang rumit pun pasti teman-teman nanti juga harus latihan mempraktekkan yang sudah dipelajari, yang sudah dipahami ke soal aslinya seperti itu. Jadi mohon latihan, latihan, latihan seperti itu teman-teman. Gitu ya. Oke, good question Miss Melisa. Mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang lain. Silahkan jangan sungkan-sungkan. Sepertinya tidak ada ya. Sebelumnya saya mohon maaf teman-teman karena harusnya bisa kita selesaikan reading dalam satu meeting. Tapi sekali lagi karena suara saya agak berat untuk ngomong. Jadi kita selesaikan besok ya untuk yang reading ini. Jadi besok akan pertemuan terakhir sambil besok kita sharing-sharing seperti itu. Baik, terima kasih Miss Niputu dan juga teman-teman yang lain ya atas kehadiran, keaktifannya dan semoga yang kita pelajari bermanfaat. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good night. See you next time guys.